Amandemen UUD Negara RI tahun 1945 menghasilkan sistem check and balance lembaga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nama resmi UUD 1945 yang telah diamandemen pada tahun 1999 sampai 2002. Suara untuk melakukan perubahan atas UUD 1945 mulai mengemuka, dipelopori oleh beberapa anggota DPD yang menuntut penambahan kewenangan agar DPD memiliki otoritas dalam memutus pembentukan undang-undang. Suara yang diusung oleh DPD ini pun akhirnya kandas karena tidak mendapat dukungan 1/3 anggota MPR sebagai syarat pintu masuk perubahan UUD. Kegagalan gerakan menuju perubahan UUD ini juga karena tidak adanya momentum yang kuat. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut, dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional. Bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki konstitusi sejak prakemerdekaan, yaitu pada masa pendudukan tentara Jepang. Konstitusi yang pertama adalah hukum dasar yang disahkan oleh BPUPKI. Kemudian pada 18 Agustus 1945, satu hari setelah pernyataan kemerdekaan PPKI, membentuk Undang-Undang Dasar yang diberi nama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kemudian dikenal dengan sebutan UUD 1945. Pada tahun 1949, UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS, dan 1 tahun kemudian diganti oleh UUD sementara 1950. Beberapa tahun kemudian UUDS itu diganti oleh UUD 1945 melalui keputusan Presiden yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perubahan 4 kali UUD 1945. Dengan perubahan-perubahan tersebut, maka jumlah ketentuan atau ayat lama yang masih tetap dipertahankan sesuai dengan naskah asli UUD 1945. Tinggal 23 ayat dari jumlah seluruhnya, yaitu 71 ayat asli, atau dengan kata lain, prosentase ayat yang masih tersisa adalah 16,33%. Ketentuan-ketentuan atau ayat-ayat yang masih tetap dipertahankan sesuai naskah aslinya adalah pasal 1 ayat 1, pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 10, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 21 ayat 2, pasal 22 ayat 1, 2 dan 3, pasal 26 ayat 1, pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28, pasal 29 ayat 1 dan 2, pasal 33 ayat 1, 2, 3, pasal 34 ayat 1, pasal 35 serta pasal 36. Pokok-pokok ketentuan hukum hasil amandemen. Yang pertama ada penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan. 2. Menambah ketentuan atau lembaga baru. Dan 3. Modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama. Ketentuan yang dicabut. 1. Kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan meminta pertanggungjawaban Presiden dan penyusunan garis besar haluan negara. Dengan pencabutan kekuasaan ini, posisi MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi lainnya, seperti Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Kekuasaan Presiden yang menyangkut pembentukan undang-undang. Kekuasaan pembentukan undang-undang ini berdasarkan pasal 20 perubahan pertama UUD 1945 tidak lagi dipegang Presiden, melainkan dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga kewenangan Presiden dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta negara lain, serta pemberian amnesti dan abolisi. Kewenangan-kewenangan tersebut tidak lagi merupakan hal prerogatif Presiden, tetapi harus ada pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Penjelasan UUD 1945 sebenarnya secara eksplisit.
Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang keberlakuan penjelasan dalam pasal-pasal UUD 1945. Namun secara de facto penjelasan itu sudah ada sejak 6 bulan pengesahan Undang-Undang Dasar tersebut oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 dan secara resmi dicantumkan dalam lampiran Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ketentuan dan lembaga baru. 1. Dewan Perwakilan Rakyat DPD diatur dalam pasal 22C dan 22D UUD 1945 perubahan ketiga. 2. Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C UUD 1945 perubahan ketiga. 3. Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B UUD 1945 perubahan ketiga. 4. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum diatur langsung dalam bab baru UUD 1945 pasal 22E sebelumnya diatur dalam Undang-Undang. 5. Bank Sentral yang sebelumnya hanya diatur dalam Undang-Undang sekarang diatur dalam pasal 23D UUD 1945 perubahan keempat. Ketentuan dan lembaga yang dimodifikasi. 1. Reposisi MPR yang merupakan modifikasi dari MPR lama diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 perubahan keempat. 2. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang sebelumnya dipilih oleh MPR diatur dalam pasal 6A UUD 1945 perubahan ketiga. 3. Pemilihan kepala pemerintahan daerah secara demokratis yang sebelumnya diusulkan oleh DPRD kepada Presiden. 4. Ketentuan hak asasi manusia sebagai penambahan dari ketentuan hak asasi lama diatur dalam pasal 28A dengan 28J UUD 1945 perubahan kedua. 5. Usul perubahan Undang-Undang Dasar dan pembahasan perubahan atas negara kesatuan merupakan penambahan tata cara perubahan Undang-Undang Dasar diatur dalam ayat 1 dan 5 pasal 37 UUD 1945 perubahan keempat. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Saya Kalisya Arina Wicaksono, pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu.